Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat dan juga karunia-Nya. Yang mana dengan nikmat Allah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa hadir datang ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dengan tujuan yang utama tentu adalah melaksanakan sholat subuh yang alhamdulillah sudah kita laksanakan secara berjamaah. Tentu yang menjadi harapan kita bahwa mudah-mudahan di antara langkah kita, usaha kita untuk sampai ke rumah Allah ini, untuk bisa datang ke rumah Allah ini, mudah-mudahan di antara langkah-langkah tersebut, di antara usaha-usaha tersebut, sebagiannya ada yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di antara langkah-langkah tersebut dan usaha-usaha tersebut, sebagiannya ada yang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan tentunya kita juga berharap mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di masjid ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya diminta untuk menggantikan Ustaz Fahmi yang beliau berhalangan hadir di kesempatan pagi hari ini, dan diamanahi untuk melanjutkan pembahasan tentang tafsir. Dan pembahasan tafsir yang insyaallah akan kita bahas di pagi hari ini, kita masuk pada pembahasan dari surah Ad-Duha. Di dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika
berupa hadis, insyaallah ya. Insyaallah kita semua hafal tentang surat ini. Pertama-tama Bapak, hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan sumpah. Bahkan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua. Sumpah yang pertama Allah menyebutkan wadduha, dan demi waktu di mana matahari sepenggalahan naik, demi waktu duha. Dan sumpah yang kedua Allah menyebutkan walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Kalau kita merujuk kepada pembahasan tentang ilmu tafsir, Pak, yang berkaitan dengan al-qasam, di dalam ilmu tafsir ada pembahasan namanya al-qasam, yang artinya itu adalah sumpah. Ketika kita masuk pada pembahasan tentang al-qasam, biasanya para ulama menyebutkan 3 unsur dalam qasam. Unsur yang pertama itu al-qasamnya itu sendiri, ya, kalimat atau huruf yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mengungkapkan, menyebutkan tentang sumpah, ungkapan sumpah. Biasanya pakai waw, ya, wadduha walaili idza saja. Ini wawunya waw qasam, waw sumpah. Yang kedua, para ulama biasanya menyebutkan unsur lain, yaitu adalah al-muqsam bihi, objek yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan untuk bersumpah. Para ulama menyebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ini menunjukkan bahwa di dalam makhluk yang Allah jadikan sebagai objek sumpah tersebut terdapat manfaat, terdapat kebesaran, terdapat keistimewaan. Jadi kalau kemudian kita mendapati Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan bahwa di dalam makhluk tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan. Misalkan wal asri, demi waktu asar, ada banyak keistimewaan tentang salat asar, Pak, waktu asar juga. Kemudian wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asyar, demi malam yang 10, dan masih banyak lagi yang menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Dan ini boleh bagi Allah bersumpah dengan makhluknya, kata para ulama, ini boleh bagi Allah. Kenapa? Karena makhluk tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang. Kita tidak diperkenankan untuk bersumpah selain dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tahlifu illa billah. Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian jangan, ya, kita menggunakan objek-objek yang lain untuk sumpah kita. Termasuk juga kadang-kadang kita mendapati, Pak, ada orang-orang yang merasa kalau demi Allah saja belum afdol, sehingga ditambahkan. Biasanya ditambah apa? Suka ada demi Allah, demi Rasulullah. Maka yang seperti ini justru tidak boleh, bukan menambah afdal, justru menjadikan sumpahnya
menjadi keliru. Karena bersumpah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di masa sekarang, Pak, yang saya cermati, ya, banyak orang yang kemudian ketika bersumpah itu yang penting misalkan itu sedang tren, maka diikuti. Salah satu yang saya temukan di saat ini, di zaman sekarang, kadang-kadang khususnya anak muda itu bersumpahnya dengan mengatakan sumpah demi apapun juga. Ini nggak boleh. Sumpah demi apapun juga tidak boleh. Orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia sudah terjatuh ke dalam kemusyrikan. Itu tadi yang kedua, ada qasam, ada muqsam bihi, objek yang dipergunakan oleh Allah untuk bersumpah, dan yang ketiga ada namanya al-muqsam alaih. Apa itu muqsam alaih? Informasi yang akan disampaikan yang tadi didahului dengan adanya sumpah. Karena seperti halnya yang kita lakukan, bahwa ketika kita bersumpah itu kan tujuannya ada hal besar yang ingin kita sampaikan, yang mana untuk menguatkan betapa pentingnya informasi yang akan kita sampaikan, kita sampai mengawalinya dengan sumpah. Kan kita pun demikian, ya. Kita tidak kemudian dalam kondisi biasa-biasa saja tiba-tiba kemudian mengatakan demi Allah, kan tidak juga. Kita mengucapkan demi Allah ketika memang ada informasi besar, ada hal besar yang ingin kita sampaikan, kita ingin utarakan. Maka kita kemudian dahului dengan adanya sumpah tadi. Itu unsur dari qasam di dalam Al-Quran, Pak. Maka kalau kemudian kita baca Al-Quran, menemukan ayat yang di depannya ada waw, wal fajr, wat tini, waz zaitun, ya, wal asr, wat tariq, was sama'i wat tariq, dan lain sebagainya, maka kita lihat tiga unsur ini. Sumpahnya, kemudian makhluk yang Allah pergunakan sebagai objek sumpahnya itu pasti istimewa. Dan yang ketiga, informasi apa yang ingin Allah sampaikan sehingga Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya dengan sumpah. Itu tiga unsur yang perlu kita perhatikan manakala kita membaca Al-Quran yang di situ terdapat sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk di sini wadduha, demi waktu duha. Ya. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demi waktu duha, dan yang kedua dan demi malam apabila telah sunyi? Beberapa ulama menjelaskan di sini, Pak, wa khussa waqtu duha bil qasam li'annahu waqtu ijtima'in nas. Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu duha sebagai objek sumpahnya karena waktu duha adalah waktu di mana orang-orang berkumpul, orang-orang bertemu. Wa kamalu unsihim ba'dal khawfi wa adamil itmi'nan fil laili li dhalamatihi wa inqita'il harakati fihi. Dan waktu duha adalah waktu yang menghadirkan ketenangan. Karena kalau kita sampai sekarang pun insya Allah kita sepertinya masih merasakan
Ketika malam sudah datang, kan biasanya muncul Pak berbagai macam kekhawatiran. Karena malam sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Falaq, ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Allah menyebutkan ya kejahatan di malam hari, dan kita tahu kebanyakan kejahatan itu terjadinya kapan Pak? Malam. Ya. Maka ketika datang malam hari itu ada perasaan tidak tenang, apalagi kemudian di daerah-daerah yang secara keamanannya itu rendah. Nah, begitu masuk waktu duha, begitu pagi hari, maka kekhawatiran tadi hilang. Sudah terang, orang-orang sudah banyak lagi beraktivitas. Ketika sebelumnya di malam hari orang dilanda kekhawatiran, tidak tenang di malam hari, tidak bisa beraktivitas di malam hari, maka kemudian datanglah waktu duha, menghilangkan kekhawatiran tadi, menghilangkan rasa takut, tidak tenang, gelisah di malam hari, dan kembali kita bisa beraktivitas dengan datangnya pagi hari. Itu salah satu dari keistimewaannya yang disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza saja. Dan kita tahu salah satu dari keistimewaan malam hari itu adalah li'annahu waqtur raha ba'dal ana was-sukuni ba'dal harakati wal idtirab. Waktu malam itu Allah jadikan sebagai waktu di mana kita bisa beristirahat. Dan kita tahu secara medis sekarang ternyata kan tidur malam dengan tidur siang sama atau beda Pak? Berbeda. Ketika kita tidur di malam hari, itu ada bagian, ada hormon di dalam tubuh kita yang bertugas oleh Allah ditugaskan untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Ya, kalau kondisi badan kita ada yang sakit, ada yang cedera, ada yang memar, maka ada hormon yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memperbaikinya. Kapan hormon ini hadir? Kapan hormon ini bekerja, beraktivitas? Ketika malam, di saat tidak ada cahaya, khususnya cahaya matahari. Kalau ada cahaya, maka hormon ini tidak beraktivitas. Maka memang berbeda tidur di malam hari dengan tidur di siang hari. Tidur siang hari, berapapun lamanya durasi kita tidur, itu tidak bisa menggantikan tidur kita di malam hari. Nah, itu kemudian apa yang menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah bersumpah? Tentu kan tidak tiba-tiba kemudian Allah bersumpah, pasti ada hikmahnya. Maka untuk mengetahui hikmahnya, kita lihat apa yang menjadi sebab turunnya surat ini. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir di dalam kitab-kitab tafsir bahwa yang menjadi sebab turunnya ayat ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ihtabasa Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jundub menceritakan, dahulu katanya Pak, Jibril alaihi salam pernah tidak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada momen, ada peristiwa di mana malaikat Jibril alaihi salam itu tidak kunjung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tungguin,
tidak datang. Besoknya ditungguin, tidak datang. Besoknya ditungguin, masih tidak datang juga. Beberapa ulama menjelaskan, ada yang menyebutkan bahwasanya tidak datangnya malaikat Jibril itu 4 hari. Ada yang menyebutkan 5 hari, ada yang menyebutkan 12 hari, ada yang menyebutkan 15 hari, dan ada yang sampai menyebutkan 25 hari malaikat Jibril tidak kunjung datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kejadiannya masih di Mekah. Maka ada salah seorang wanita dari Quraisy. Beberapa riwayat ini menyebutkan adalah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Ummu Jamil itu memperhatikan belakangan ini Nabi SAW tidak lagi menyampaikan wahyu lagi. Itu kelihatan. Kayak Nabi Muhammad itu sedang gelisah. Maka dimanfaatkan oleh Ummu Jamil ini untuk mencela Nabi, mengejek Nabi. Sambil Ummu Jamil mengatakan, abta'a alaihi syaitanuhu. Maka kata Ummu Jamil ini, setan yang biasa datang kepada Muhammad sekarang terlambat. Diejek. Tuh, setannya nggak datang-datang, setannya terlambat nih datangnya, makanya Muhammad seperti itu. Itu kata Ummu Jamil. Dalam riwayat lain disebutkan ya, bahwa Ummu Jamil ini mengatakan, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku berharap agar setanmu benar-benar telah meninggalkanmu. Lam arahu qurbaka mundu lailataini aw thalasan. Karena saya tidak melihatnya selama 2 atau 3 malam hari ini. Maka sebagai jawabannya, Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Ad-Duha tadi. Makanya setelah sumpahnya Allah mengatakan apa Pak? Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, yaitu Allah, tidaklah meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepada kamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah dengan malam hari untuk menegaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak pernah benci, marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang tadi disebut sebagai al-muqsam alaih, informasi yang akan disampaikan yang terlebih dahulu diawali dengan sumpah. Jadi kalau Allah bersumpah berarti ada pesan besar, dan pesan besar di dalam surat ini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad dan Allah tidak pernah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ulama ya mengambil pemahaman dari ayat ini dengan Allah menyebutkan wadduha wal laili idza saja, maka kata para ulama, fabasyarahu subhanahu bi annahu ba'da wahsyatika bisababi fatratil wahyi yadharu duha binuzulihi wa yakmulu unsuka wa yansharihu sadruka. Sebagaimana datangnya waktu duha tadi Pak,
setelah malam yang mengkhawatirkan, setelah malam yang membuat hati menjadi gelisah, maka seperti itulah kondisi kamu sekarang, bahwa setelah terhambatnya wahyu, setelah terputusnya wahyu selama beberapa saat tadi, maka dengan surat duha ini, maka seolah-olah menjadi kabar gembira, seolah-olah menjadi penenang bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kesulitan, setelah kekhawatiran, setelah rasa takut, akan datang rasa aman. Kurang lebih isyaratnya demikian kata para ulama. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kabar gembira bahwa setelah engkau tidak mendapatkan wahyu selama beberapa saat, maka sekarang sudah datang wahyu lagi untuk menghadirkan ketenangan dan juga rasa rasa bahagia di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan bahwasanya akhirat itu lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan dunia. Para ulama menyebutkan bahwasanya lamma nazala qauluhu ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala hasala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihada tasyrifun azim faka'annahu ista'zama hada tasyrif. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Dari mulai engkau di dalam kandungan sudah Allah jaga. Sekalipun kan kita tahu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ayahnya, sebagian ulama mengatakan ketika Nabi di dalam kandungan. Tapi apakah kemudian Nabi kekurangan? Kan tidak. Sekalipun lahir tanpa ayah, ayahnya karena sudah meninggal, begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Nabi tidak kehilangan peran ayah, karena peran ayahnya diambil alih oleh siapa Pak? Oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal, apakah kemudian Nabi terlantar? Tidak, oleh Allah dihadirkan sosok yang akan mengayomi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Pak? Pamannya Abu Talib. Terus sampai dewasa, sampai berkeluarga, sampai kemudian datang malaikat Jibril dengan wahyunya, maka selama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dijaga, tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata para ulama, ayat ini itu menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di dunia. Tidak pernah ditinggalkan, senantiasa diawasi, senantiasa dibantu. Jadi seakan-akan Nabi itu merasa, kata para ulama, bagi Nabi ini tuh sesuatu yang luar biasa. Bayangkan Pak, ya, kita mendapatkan fasilitas diistimewakan. Ya, sama misalkan sesama manusia saja, kita dapat privilege perlakuan istimewa dari misalkan bupati. Ya, kan tentu kita merasa senang. Apalagi misalkan dari gubernur, apalagi misalkan dari presiden, begitu datang kita dikasih fasilitas yang luar biasa, VVIP. Itu aja sudah senang, diperhatikan oleh manusia yang punya kedudukan, itu aja sudah senang. Apalagi ini diperhatikan sama Allah, tentu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi kata Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula.
bahwa keistimewaan yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad di akhirat nanti jauh lebih besar daripada apa yang sudah Allah berikan di dunia. Allah tadi jaga, Allah kemudian awasi, itu belum seberapanya dibandingkan dengan nikmat-nikmat keistimewaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad di akhirat. Bahkan disebutkan di dalam beberapa keterangan bahwasanya apa yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi dari apa yang diberikan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang lain. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Allah ya akan memberikan kepadamu karunia-Nya dan kamu akan puas, kamu akan ridha. Allah akan jadikan Nabi Muhammad SAW ridha terhadap apa yang menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, sesungguhnya mereka sudah banyak menyesatkan manusia. Maka barang siapa di antara mereka yang mengikutiku, dia termasuk ke dalam golonganku. Itu ucapan Nabi Ibrahim. Dan Nabi juga membacakan ucapan Nabi Isa alaihi salam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau ingin menghukum mereka, maka mereka adalah hamba-Mu, mereka adalah milik-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa dan juga maha bijaksana. Setelah Nabi SAW membacakan dua ucapan dari dua Nabi terdahulu, Nabi kemudian berdoa. Nabi mengangkat tangannya. Kan Nabi Ibrahim ini bercerita tentang kaumnya. Nabi Isa pun bercerita tentang kaumnya, mengadukan kaumnya kepada Allah. Maka Nabi pun kemudian mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Allah, umatku ya Allah, tolonglah umatku ya Allah, lindungilah umatku. Wabaka, sampai Nabi SAW menangis. Faqala Allah azza wa jalla, maka Allah kemudian berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalhu ma yubki. Wahai Jibril, datangi, temui Muhammad, tanyakan apa yang membuat engkau menangis. Tentu Allah tahu. Hanya Allah ingin menceritakan kepada kita agar kita tahu sebabnya. Fa'atahu Jibril alaihi salam fasa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala wa huwa a'lam. Faqala Allah ya Jibril idhhab. Faqala Allah ya Jibril idhhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Jadi yang menjadi kekhawatiran membuat Nabi SAW nangis itu apa Pak? Rasul khawatir dengan nasib umatnya, dengan nasib kita. Rasul ingin agar semua umatnya itu selamat. Makanya kemudian Nabi SAW sampai menangis. Maka kata Allah, katakan kepada Muhammad, kami akan menjadikan engkau puas terhadap umatmu, dan kami tidak akan berlaku buruk terhadapmu. Maksudnya kata sebagian ulama adalah dengan Nabi SAW diberikan apa Pak?
syafaat. Nabi SAW diberikan syafaat. Dan syafaat Nabi setidaknya ada banyak, Pak. Setidaknya kita bisa menyebutkan 3 syafaat Nabi. Syafaat yang pertama kapan, Pak? Di alam mahsyar. Namanya apa, Pak? Asy-syafa'atul uzma. Syafaat untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Nabi saja. Ya. Ketika kita tahu di alam mahsyar Allah kumpulkan seluruh manusia, dari awal manusia Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal menjelang kiamat, Allah kumpulkan di satu tempat di alam mahsyar dalam keadaan tidak berbusana, tidak beralas kaki, dan Allah dekatkan matahari jaraknya 1 mil di dalam hadis, sampai-sampai orang itu kepanasan, berjujuran keringat. Ada yang keringatnya menggenangi mata kakinya, ada yang sampai pahanya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri, tergantung amalan dia selama di dunia. Dan ini sebagian ulama menyebutkan oleh Allah ditahan. Tidak langsung kemudian dimulai proses selanjutnya, ditahan di alam mahsyar. Sebagian ulama, Pak, mengatakan berapa jaraknya, berapa lama kita kemudian menunggu di alam mahsyar. Sebagian ulama menyebutkan 50.000 tahun. Jadi kehidupan kita di dunia ini belum seberapa, perjalanan kita di dunia ini belum seberapa dibandingkan dengan perjalanan kelak kita di akhirat. Di alam mahsyar saja sebagian ulama mengatakan itu 50.000 tahun. Kita menunggu sampai kemudian Allah mulai proses selanjutnya, yaitu al-hisab. Berat ya. Makanya kita butuh bekal yang banyak, karena perjalanan akhirat jauh lebih panjang daripada perjalanan kita hidup di dunia. Maka kita tahu manusia datang cari siapa yang bersedia menghadap Allah, meminta agar Allah memulai proses selanjutnya. Kita tahu manusia datang kepada Nabi Adam, manusia datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun yang kemudian mau untuk menghadap Allah, sampai kemudian manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi SAW menghadap Allah, bersujud kepada Allah, memanjatkan puji-pujian dan meminta, ya Allah, segerakanlah proses al-hisab. Maka oleh Allah dikabulkan. Inilah syafaat yang pertama, namanya asy-syafa'atul uzma, kepada seluruh manusia. Yang kedua, Pak, syafaat Nabi SAW khusus untuk ahli surga. Karena begitu orang-orang sampai di surga, mereka mendapati bahwa surga itu masih dikunci. Mereka mencari siapa sosok yang bisa membukakan untuk mereka, sampai kemudian datanglah Nabi Muhammad. Nabi kemudian mengetuk pintu surga. Di baliknya, di balik pintu tersebut ada malaikat yang bertanya, siapa yang mengetuk? Maka kata Nabi Muhammad, ini Muhammad. Maka kata malaikat, kami diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu ini kecuali kepadamu saja. Maka dibukakanlah pintu surga, sehingga ahli surga bisa masuk ke dalam surga. Ini syafaat Nabi Muhammad SAW juga. Dan yang ketiga, ini khusus untuk umatnya saja, yaitu bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW, kalaulah kemudian dia ahli surga, maka dengan syafaat Nabi SAW kedudukannya di surga akan diangkat, ditinggikan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat Nabi Muhammad yang masuk neraka atau mau masuk neraka, yang mau masuk neraka dengan syafaat Nabi Muhammad tidak jadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang sudah di neraka dengan syafaat dari Nabi SAW, maka diangkat dari neraka dan juga dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Makanya kalau kita baca Pak, di akhirat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita boleh bahasakan, sibuk Pak, datang ke sini, datang ke sini, datang ke sini, memintakan syafaat, ya Allah selamatkan mereka, ya Allah selamatkan mereka, ya Allah selamatkan mereka. Nabi itu sibuk menyelamatkan umatnya di akhirat nanti. Ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan karunia kepadamu sehingga engkau ridha. Ya, salah satunya adalah terkait umatnya. Oleh Allah akan diselamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah lewat syafaat Nabi SAW. Bagaimana Pak cara mendapatkan syafaat dari Nabi SAW? Salah satunya bagaimana Pak? Yang sederhana, membaca doa setelah apa? Setelah azan. Karena kata Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang membaca doa setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Sampai situ hadis yang sahih. Innaka la tukhliful mi'ad. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang setelah mendengar azan dia membaca doa tadi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, halal baginya mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat nanti. Itu salah satunya Pak. Setelah mendengar azan kita baca Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah dan selanjutnya. Maka kata Allah tadi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Kemudian alam yajidka yatiman fa'awa. Kata Allah, bukankah Allah mendapatimu yatim kemudian Allah melindungimu. Nah, dari ayat ini ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan apa saja ya. Dan ini bersambung, sebagian ulama menyebutkan bersambung dengan surat Al-Insyirah, Alam Nashrah. Allah sedang menyebutkan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, bukankah Allah mendapatimu dulu dalam kondisi yatim, kemudian Allah lindungi kamu. Yatim itu apa Pak? Apa itu yatim Pak? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Jadi kalau kemudian anaknya sudah baligh, sudah tidak lagi disebut sebagai yatim. Ya. Ada misalkan bapak-bapak usia 40 tahun ditinggal wafat sama ayahnya. Apakah kemudian disebut anak yatim juga Pak? Tidak. Maka anak yatim itu yang ditinggal wafat sebelum mencapai usia baligh. Ya, Nabi SAW dalam kondisi lahir dalam kondisi yatim. Maka Allah lindungi. Ya, tadi lewat pamannya, lewat kakeknya, ya, dan seterusnya. Kemudian Allah juga menyebutkan wa wajadaka dhallan fahada, dan kami pun mendapatimu tersesat. Ya. Kemudian Allah berikan petunjuk. Sebagian ulama menyebutkan dulu ketika kecil Nabi itu pernah tersesat Pak. Ya, tersesat, tidak tahu arah jalan pulang Pak, tersesat. Sampai kemudian ditemukan oleh Abu Jahal, baru kemudian diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib, yang Abdul Muthalib itu sedang bergelantungan di astar ya, di tiang, bukan tiang ya, penutup Ka'bah. Seraya berdoa gitu, sambil megangin Ka'bah berdoa, ya Allah kembalikanlah anakku Muhammad. Saking sayang sekali Abdul Muthalib itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai berdoa, cucunya hilang, ya, tersesat. Maka Allah kembalikan lagi. Ini salah satu tafsirannya. Sementara mayoritas ulama maksudnya apa? Muhammad
Dulu itu kamu tidak mengerti iman itu apa. Kamu nggak ngerti Quran itu apa. Kamu nggak ngerti sunnah itu apa. Kemudian kami berikan petunjuk kepadamu. Itu penafsiran dari mayoritas ulama. Maksud dari wa wajadaka dhalan fahada. Muhammad, dulu tuh kamu nggak ngerti iman, nggak ngerti Quran, nggak ngerti sunnah. Kami ajarkan itu semua kepadamu. Kemudian kata Allah, wa wajadaka ailan fa'agna, dan Allah juga mendapatimu dalam keadaan ailan. Dulu tuh kamu kesusahan, secara ekonomi kamu tuh kesusahan. Fa'agna, maka Allah berikan kecukupan. Oleh karenanya, ini nasihat kepada Nabi dan juga kepada kita. Karena Allah dulu sudah menjaga kamu ketika kamu yatim. Allah lindungi kamu ketika kamu yatim. Allah kemudian memberikan kamu petunjuk ketika kamu tersesat. Dan Allah cukupkan engkau ketika kamu dulu kesulitan. Sekarang fa'ammal yatima fala taqhar, kepada anak yatim janganlah engkau menghardik, jangan dimarahin, jangan membentak. Dan ini benar-benar dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian Nabi tidak pernah sekalipun berlaku kasar terhadap anak yatim. Bahkan kata Nabi kan, ana wa kafilul yatim kahataini. Nabi menganjurkan untuk menyantuni anak yatim. Bahkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya merasa hati saya itu keras. Ya, salah satu tanda kerasnya hati itu Pak, sulit mendapat atau sulit menerima nasihat. Ya, sulit untuk kemudian dorongan melakukan amal soleh kadang berat, itu salah satu tanda kerasnya hati. Maka ada seorang sahabat yang mengadu, ya Rasulullah, saya merasa hati saya keras. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradta an yali," jika kamu ingin agar hatimu menjadi lembut, famsah ra'yal yatim, maka sentuhlah, usaplah kepala anak yatim, wa at'im al miskin, dan berilah makan orang miskin. Nabi praktekkan. Ketika Allah melarang untuk menghardik anak yatim, Nabi turuti. Nabi berlaku lembut kepada anak yatim. Kemudian wa ammasaila fala tanhar, dan kepada yang meminta kepadamu jangan kemudian engkau tegur, jangan kemudian engkau berlaku kasar. Asail, para ulama menyebutkan ini berlaku dua. Bisa orang yang meminta harta, ya, meminta-minta Pak, meminta sumbangan, jangan kemudian kita hardik, jangan kemudian kita marahin, berlaku kasar. Atau juga kepada orang yang bertanya Pak. Kalau ada yang nanya gitu, kita harus sabar, sekalipun misalkan ngeselin, sekalipun kalau misalkan ya bikin hati kesel gitu, tapi tetap sabar. Dan yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dan terhadap nikmat Rabbmu maka sebutkanlah. Para ulama menyebutkan maknanya setidaknya ada dua. Nikmat di sini artinya adalah ajaran Islam, Pak. Al-Quran dan Sunnah. Maka maksudnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya wahai Muhammad, terhadap apa yang kami ajarkan kepadamu, Al-Quran dan Sunnah, fahadith, maka dakwahkanlah, maka sebarkanlah. Itu makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah nikmat secara umum. Bahwa ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus menyebutkan nikmat tersebut. Bahkan sebagian ulama itu sampai menyebutkan, alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bangun pagi tidak kesiangan, bisa sholat subuh di masjid, alhamdulillah. Itu hal bagian daripada nikmat yang perlu kita sebutkan, ya. Selain dari nikmat-nikmat Allah yang lainnya, ya. Maka ini adalah berkaitan dengan surat Ad-Duha, surat yang
secara redaksi ya itu khusus ya memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja di dalamnya ada juga faidah-faidah, anjuran-anjuran, tuntunan-tuntunan dari Allah agar kita mengikutinya juga ya. Tadi lembut terhadap anak yatim, lembut kepada yang meminta-minta, nikmat Allah kita sebutkan ya. Minimalnya dengan apa Pak? Ketika kita mendapatkan nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Minimalnya seperti itu. Nah ini adalah sekilas terkait dengan tafsir dari surah Ad-Duha ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Silahkan kalau mungkin ada yang ditambahkan Pak. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan ya. Kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini ya, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini ada hal yang bisa menjadi pengingat untuk kita, mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan jamaah semuanya ya, terkait bahwasanya kita perlu juga meneladani karakter akhlak dari Rasulullah SAW yang salah satunya tercermin dalam surat Ad-Duha ini, di mana beliau adalah sosok yang sangat lembut, sosok yang sangat lembut ya kepada sesamanya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar mutlak datangnya dari Allah, dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.